Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Desi Kumanda akan menjelaskan mengenai proses absorpsi obat pada sediaan oral, yaitu melanjutkan dari prestasi teman saya dari kelompok 1 mengenai studi biofarmasi sediaan oral. Pertama, apa itu absorpsi? Menurut Atlas Lawan pada tahun 2004 dalam bukunya yaitu Anatomi dan Fisiologi Manusia untuk Pemula, absorpsi merupakan pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan menuju sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Obat-obat sediaan oral sendiri memiliki sifat asam lemah dan basa lemah. Sifat asam lemah yaitu contohnya obat-obat asam salisilat, asetosal, fenobarbital, asam benzoat, dan fenol. Obat-obat asam lemah ini akan dapat lebih banyak diabsorpsi di dalam lambung karena pH lambung yang sangat asam, maka obat yang bersifat asam lemah hanya sedikit sekali terurai menjadi ion dalam lingkungan pH lambung yang merupakan lingkungan asam berat, sehingga akan lebih banyak bentuk obat molekul yang akan diabsorpsi di dalam lambung. Dan obat sediaan oral yang bersifat basa lemah, contohnya seperti aminopirin, asetanilit, kafein, dan quinin, akan baik diabsorpsi di dalam usus. Hal ini dikarenakan adanya pH usus yang basah, sehingga obat-obat oral yang bersifat basa lemah akan sedikit sekali terionisasi dalam keadaan pH basah di usus, sehingga obat akan banyak yang membentuk dalam bentuk molekul untuk dapat lebih banyak diabsorpsi di dalam usus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video yang sebelumnya telah saya dapatkan dari YouTube. Video ini nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana absorpsi obat yang diberikan melalui rute pemberian oral di dalam tubuh. Obat dalam bentuk oral akan dikonsumsi melalui saluran pencernaan yang dimulai dari saluran pencernaan atas yaitu mulut. Obat sebelumnya setelah masuk dalam mulut akan lanjut terus mengalir, baik itu obat dalam bentuk tablet, kapsul, suspensi maupun emulsi akan masuk ke dalam saluran pencernaan dari mulut menuju ke lambung. Di lambung, obat akan pertama-tama mengalami proses liberasi, yaitu proses pemisahan zat aktif obat dari bentuk sediaannya. Obat akan berliberasi kemudian membentuk obat-obat yang bersifat asam maka akan lebih banyak diabsorpsi di dalam lambung seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dikarenakan adanya pH lambung yang sangat asam tersebut. Kemudian, obat yang tidak terabsorpsi di lambung selanjutnya akan melewati pyloric sphincter menuju usus halus. Obat akan menuju usus halus untuk selanjutnya diabsorpsi di usus halus
Ya, obat diabsorpsi di usus halus, masuk ke dalam pembuluh darah. Obat-obat yang diabsorpsi dalam usus halus ini merupakan obat-obat yang bersifat basa lemah. Obat kemudian masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya dibawa ke hati untuk mengalami first pass metabolism. Obat di metabolisme di hati. Metabolisme obat ini nantinya akan membuat obat menjadi tidak aktif untuk dapat diekskresikan. Obat di metabolisme di hati kemudian masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di hati untuk selanjutnya masuk ke dalam kantong empedu, melewati saluran dan kembali lagi ke usus dan mengalami proses ekskresi. Nah, ini adalah obat. Gambar ini menunjukkan bahwa ada beberapa yang dapat mempengaruhi adanya absorpsi obat, yaitu adanya makanan. Makanan di dalam lambung maupun usus dapat mempengaruhi absorpsi obat, di mana apabila beberapa obat menempel pada makanan tersebut, obat tidak akan dapat diabsorpsi sehingga bioavailabilitas obat akan menurun. Selanjutnya, apabila ada bakteri di dalam tubuh, itu juga akan mempengaruhi, yaitu bakteri tersebut akan dapat mendegradasi obat yang seharusnya memberikan efek menjadi tidak berefek, sehingga tidak mencapai efikasi yang diinginkan. Ya, tadi itu adalah video yang menggambarkan adanya proses absorpsi obat di dalam tubuh. Selanjutnya, ini adalah contoh jurnal mengenai biofarmasi sediaan oral. Jurnal ini berjudul Self-Dispersing Lipid Formulation for Improving Oral Absorption of Lipophilic Drugs oleh Tatiana Gersanik dan Simon Benita dalam European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics pada tahun 2000. Dalam jurnal ini akan dilihat bagaimana efek perubahan yang terjadi pada obat yang bersifat lipofilik dengan adanya formulasi self-dispersing lipid dalam meningkatkan absorpsi dari aspek biofarmaseutik dan fisikokimianya. Banyak obat-obat lipofilik yang efeknya sangat dibutuhkan, namun dikarenakan sifatnya yang lipofil, yaitu cenderung menyukai lemak, maka menyebabkan kelarutan obat yang mengakibatkan turunnya bioavailabilitas obat tersebut di dalam tubuh. SEDDS yaitu Self-Emulsification Drug Delivery System dideskripsikan sebagai campuran homogen dari minyak natural atau sintesis, surfaktan padat atau liquid, atau satu atau lebih solvent dan chlorsolvent hidrofilik. Salah satu dari SEDDS ini adalah SDLF, yaitu Self-Dispersing Lipid Formulation, yang mungkin akan meningkatkan laju absorpsi. Dilihat dari parameter biofarmaseutika,
yaitu Cmax, di mana konsentrasi maksimum obat, Tmax yaitu waktu maksimum, AUC area under curve atau luas daerah di bawah kurva yang dapat menunjukkan bioavailabilitas obat, dan persen relatif bioavailabilitas. Formulasi yang dilihat adalah empat formulasi. Yang pertama adalah formulasi SEDDS, yaitu merupakan formulasi baru, formulasi yang diinginkan, yang diharapkan akan meningkatkan absorpsi obat yang bersifat lipofilik. Kemudian, formulasi obat dalam PEG 400, formulasi kapsul, dan obat tablet. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa relative bioavailability dari self-emulsifying solution merupakan yang paling tinggi dari keempat formulasi di atas, di mana nilai ini lebih dari 3 kali lipat dari nilai relatif bioavailabilitas formulasi yang lain. Hal itu juga ditunjukkan pada nilai AUC. Nilai AUC-nya yang mencapai lebih dari 3 kali lipat dibanding formulasi lain. Hal ini dapat disimpulkan berarti bahwa adanya formulasi SEDDS dapat meningkatkan absorpsi obat yang bersifat lipofilik untuk lebih dapat diabsorpsi lebih cepat dan lebih banyak, dibuktikan dengan nilai AUC yang menunjukkan adanya bioavailabilitas yang mencapai lebih dari 3 kali lipat dibandingkan formulasi lain. Terima kasih. Semoga informasi saya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.